Harusnya Pak katanya keadaan. Ya, tunggulah, ulang. Aduh, itu udah banget. Kita ke belakang nih. Masih bagaimana aku ke ibu aja nih. Sampai lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada siang hari ini saya bertemu langsung dengan Bapak Erwanto Siaan. Nah, bersama saya Wanda Fauzia. Pertama-tama, bagaimana nih Pak kabarnya? Setelah sekian lama tidak bertemu, kita baru bertemu untuk membahas topik pada siang ini. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik. Pak, nih Pak, kita ini bakal membahas mengenai Human Resource Planning and Recruitment. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud atau apa dasar dari Human Resource Planning and Recruitment itu sendiri? Ya baik, terima kasih. Saya juga beruntung bertemu dengan Ibu Wanda hari ini untuk membahas topik yang tidak kalah menarik ya, tentang rekrutmen dan planning ya. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin terlebih dahulu kita harus tahu dulu dasarnya apa. Dasar rekrutmen dan perencanaan pegawai ini adalah bahwa suatu organisasi baik itu yang bersifat publik atau privat tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja. Hal ini untuk mewujudkan eksistensi dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan begitu. Menarik sekali ya Pak. Nah, dalam rekrutmen itu apa sih rekrutmen pegawai itu dan apa saja kegiatan yang ada di dalam rekrutmen itu Pak? Iya, jadi untuk melaksanakan rekrutmen pegawai itu terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang baik. Nah, disinilah nanti peran manajerial sangat diperlukan untuk menentukan jumlah atau kualifikasi pegawai atau tenaga kerja baru yang akan direkrut. Sedangkan untuk kegiatan rekrutmen pegawai itu ada 3 kegiatan besarnya. Yang pertama adalah kegiatan seleksi tentunya, kemudian penempatan, dan yang terakhir kegiatan orientasi. Untuk kegiatan seleksi ini kita menentukan kriteria atau kualifikasi yang kita mau rekrut seperti apa. Kemudian untuk penempatan nanti pegawai yang baru kita rekrut atau tenaga yang baru kita rekrut kita akan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya atau bidangnya. Terus untuk yang terakhir kegiatan orientasi ini juga tidak kalah penting dilakukan karena tenaga kerja baru ini kan baru bergabung di satu perusahaan atau satu organisasi. Jadi sangat perlu kita lakukan pendampingan atau sosialisasi supaya tenaga kerja baru ini bisa memahami bisnis proses yang ada di perusahaan itu sendiri, sehingga nanti ke depannya tenaga kerja baru ini paham akan tupoksi atau job deskripsi yang akan dilaksanakan. Jadi secara berkesinambungan dari kegiatan planning and recruitment itu ada tiga kegiatan. Yang pertama kegiatan seleksi, kegiatan penempatan, dan kegiatan orientasi. Nah, selanjutnya nih Bapak, ketika sudah kita melalui 3 kegiatan tersebut, selanjutnya ruang lingkup apa saja yang akan dibahas di planning and recruitment ini? Nah, untuk ruang lingkup rekrutmen pegawai ini sebenarnya ada 5 bagian penting ya. Yang pertama tadi kembali lagi ke perencanaan rekrutmen itu sendiri. Setelah dilakukan perencanaan, kita bentuk panitia seleksi. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan seleksi itu sendiri. Kita laksanakan dalam waktu tertentu gitu ya. Kemudian tekniknya atau cara seleksinya kayak gimana? Apakah kita menggunakan berbasis digital atau seperti apa, interview atau kompetensi apa yang mau di-interview gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait penempatan kembali lagi ke hal yang tadi,
setiap pegawai atau tenaga kerja baru yang kita rekrutmen, kita harus tempatkan sesuai dengan kompetensi atau bidangnya. Jadi di ruang lingkupnya ini, ruang lingkup planning and recruitment itu ada 5 lingkup. Yang pertama seleksi atau perencanaan, kemudian yang kedua ada yang namanya panitia seleksi, dan yang ketiga ada pelaksanaan seleksi, dan keempat ada teknik seleksi, dan yang kelima ada penempatan. Ya, nah, ngomong-ngomong nih Pak, kenapa sih kita harus melakukan human resource planning and recruitment itu sendiri? Ya, jadi kita memang perlu merencanakan rekrutmen kebutuhan pegawai itu sendiri, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti kita ketahui bahwa tenaga kerja atau pegawai itu sendiri tidak selamanya ada di satu organisasi tersebut. Suatu saat nanti ada yang pensiun, ada yang mutasi, ada yang meninggal dunia, betul sekali. Ada yang misalnya perluasan kantor, ekspansi, buka cabang baru. Jadi memang kita perlu sekali melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai di dalam satu organisasi. Karena kebutuhan juga semakin banyak ya Pak? Iya, betul. Ya. Tadi mengenai tujuannya Pak, tujuan dari planning and recruitment. Nah, ada nggak sih manfaat dari planning and recruitment kita? Iya, jadi tadi kita bahas tujuannya, sekarang manfaatnya memang ada ya, manfaatnya pasti ada. Hal ini untuk menjamin bahwa kebutuhan pegawai di dalam satu organisasi itu bisa terjamin dan memadai dalam jangka panjang tentunya ya. Cuman untuk rekrutmen ini sekali lagi memang perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan secara profesional, bebas dari segala praktik KKN gitu ya, supaya kita memang benar-benar mendapatkan pegawai atau tenaga kerja baru yang benar-benar profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Jadi secara tidak langsung tujuan dan manfaat dari planning and recruitment itu adalah untuk mendapat sumber daya manusia yang berkualitas, atau pegawai yang berkualitas, dan juga untuk memenuhi kebutuhan produktivitas perusahaan untuk kepentingan profitabilitasnya. Dan saya kira terkait rekrutmen atau perencanaan kebutuhan kepegawaian ini bukan hanya semata-mata kita mengadakan pegawai baru setelah itu sudah. Jadi ini sebenarnya ada jangka panjang, perencanaan jangka panjang, bahwa tenaga kerja atau pegawai ini juga kita harus pikirkan untuk pengembangan kompetensinya seperti apa, untuk karirnya seperti apa. Jadi ini kita nggak bisa hanya memikirkan openingnya saja, tapi kita harus benar-benar pikirkan juga keberlanjutan atau karir pegawai ini nanti seperti apa. Itu pasti juga harus ada kompetensi ya Pak ya. Iya, jangan sampai kita hanya memikirkan tujuan organisasi atau keuntungan organisasi tanpa kita memikirkan keberlangsungan atau karir dari SDM tersebut. Jadi dari topik yang kita bahas hari ini ada beberapa poin penting yang dapat ya Pak ya. Iya, yang pertama kita bisa meramalkan kebutuhan pegawai yang akan datang. Kemudian yang kedua kita memproyeksikan persediaan pegawai yang akan datang. Kemudian yang ketiga kita bisa membandingkan kebutuhan yang diramalkan dengan persediaan yang diproyeksikan pada perusahaan. Kemudian yang keempat, merencanakan kebijaksanaan atau program-program untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya, dan yang terakhir, menilai efektivitas dari planning and recruitment dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian materi atau diskusi pembahasan kami mengenai Human Resource Planning and Recruitment. Sekian video diskusi singkat kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.